Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi terdampak banjir. Warga korban banjir di Kota Sungai Penuh memilih bertahan di tenda darurat. Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan percepatan untuk penanganan banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 4 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, tingginya intensitas hujan menyebabkan air sungai Batanghari meluap ke rumah warga. Sekitar 150 rumah di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi mulai terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi menyebabkan meluapnya debit air sungai Batanghari. Akibatnya, sekitar 150 rumah warga di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayang, Kota Jambi mulai terdampak banjir. Bahkan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Lurah Tahtul Yaman Zuhedi mengatakan, ratusan rumah yang terdampak banjir itu terdiri dari 2 RT di Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Damkar dan Basarnas Kota Jambi terkait penanganan banjir. Total keseluruhan kalau 2 RT itu 150 kakak yang terdampak kena banjir. Itu di Kelurahan Tahtul Yaman, Bang? Kelurahan Tahtul Yaman. Mungkin langkah kita Bang, sebagai pihak lurah mungkin tindak lanjut seperti apa? Langkah-langkah kami antisipasi untuk bencana itu menelpon Dinas Damkar dengan sosial untuk jaga-jaga supaya banjir ini bisa dibantu oleh Damkar. Zuhedi mengimbau warga yang terdampak banjir agar senantiasa waspada terhadap hewan berbisa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meluapnya Sungai Batanghari membuat banjir di Kabupaten Tebo semakin meluas. Karena berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tebo, saat ini ada 9 kecamatan yang dilanda banjir. Tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Batanghari terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPBD Tebo, ratusan rumah di 9 kecamatan dilanda banjir. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga bervariasi hingga 50 cm atau sekitar lutut orang dewasa. Tim BPBD yang bekerjasama dengan TNI Polri terus melakukan evakuasi terhadap para korban banjir ke dataran yang lebih tinggi. Sekretaris BPBD Tebo Ahmad Roni memprediksi ketinggian debit air Sungai Batanghari akan terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. Untuk update data terbaru per hari ini jam 10, kecamatan terdampak itu ada 9 kecamatan, Iya. Kecamatan dengan 54 desa, 2 kelurahan. 50 desa 2 kelurahan. 54 desa dan 2 kelurahan. Jumlah korban jiwa, Bang? Jumlah korban jiwa belum kita inikan, yang jelas data kakak yang terdampak itu sebesar laporan dari kecamatan itu 3.673 kakak. Ahmad Roni mengimbau agar masyarakat terdampak banjir tetap mewaspadai meningkatnya ketinggian muka air. Tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai menjadi penyebab meluasnya banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sempat surut beberapa hari yang lalu, namun malam tadi banjir kembali menggenangi ratusan rumah di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Tingginya curah hujan di hulu mengakibatkan meluapnya air di 2 sungai besar di Kabupaten Bungo, seperti Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo. Tingginya debit air sungai menyebabkan ketinggian air yang menggenangi rumah warga mencapai 80 cm. Sementara itu, Bupati Bungo bersama Kodim 0416 serta BPBD mengecek kondisi warga yang terdampak banjir. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, beberapa hari terakhir banjir telah surut. Namun karena masih tingginya intensitas curah hujan, malam tadi ini banjir kembali merendam ratusan rumah di beberapa kecamatan yang merupakan langganan banjir.
Pemkab Bungo kembali turun ke lokasi guna memastikan kondisi warga. Warga pun diimbau agar tetap meningkatkan kewaspadaan dini akan potensi banjir dan tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Terutama bagi warga yang berdomisili di sepanjang bantaran Sungai Batang Tebo dan Batang Bungo. Malam hari ini kita berkeliling karena Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebo, karena ada kondisi hujan deras di hulu. Nah, ini sudah sungainya sudah naik kembali, sudah besar kembali, dan dimulai dari Kecamatan Tanah Sepenggal, kemudian sekarang airnya sudah di Batin 3, Kecamatan Batin 3. Nah, kami sudah melihat kondisi di Air Gemuruh, kemudian di Taman Agung, di Purwobakti. Ini sebagian rumah-rumah masyarakat kita sudah mulai terendam kembali. Sementara itu ada beberapa kecamatan yang terdampak banjir, yakni Kecamatan Tanah Sepenggal, Batin 3, dan Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Berdasarkan informasi BMKG, untuk Jambi wilayah barat termasuk Kabupaten Bungo, musim hujan berlangsung hingga akhir bulan Januari 2024. Oleh karena itu, BPBD Bungo akan terus siaga serta memantau pergerakan debit air yang setiap saat bisa berubah. Muriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Pada awal tahun 2024 kali ini, Saudara, 5 desa di Kabupaten Muaro Jambi dilanda banjir. Banjir luapan air Sungai Batanghari ini diprediksi akan menyebar di sejumlah desa yang berada sepanjang aliran sungai. Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Muaro Jambi, pada awal tahun 2024 terdapat 5 desa di 3 kecamatan dilanda banjir. 5 desa itu yakni Desa Londrang dan Rondang di Kecamatan Kumpe, Desa Sekumbung dan Manis Mato di Kecamatan Taman Rajo, dan Desa Mendalo Laut di Kecamatan Jambi Luar Kota. PLT Kalaksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, saat ini data jumlah rumah warga yang terdampak banjir baru 2 desa, yakni 24 unit rumah di Desa Rondang dan 1 unit rumah di Desa Londrang. Sementara 3 desa lainnya masih ditelusuri oleh tim reaksi cepat yang telah disiagakan. Terus meningkatkan kewaspadaan dini, mengingat kita di bantaran Sungai Batanghari, tentunya kita akan menerima kiriman luapan air dari daerah huluan. Tentunya kita harus tetap siap siaga dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga bahu membantu ketika memang ada potensi kejadian luar biasa kita bisa menindaklanjuti sedemikian rupa demikian. Banjir yang menerjang 5 desa itu dampak dari meluapnya air Sungai Batanghari. Alias memprediksi jumlah desa dan rumah yang dilanda banjir akan terus bertambah seiring dengan meluapnya air dari hulu Sungai Batanghari. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sejumlah rumah di kawasan seberang Kota Jambi, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi mulai terdampak banjir. Akibat banjir, warga terpaksa beraktivitas menggunakan sampan atau perahu. Sejumlah rumah di kawasan seberang Kota Jambi, Kecamatan Pelayangan Kota Jambi mulai terdampak banjir. Banjir mulai mengganggu aktivitas masyarakat sehingga harus menggunakan sampan atau perahu saat beraktivitas. Ketinggian air telah mencapai pinggang orang dewasa sehingga merendam halaman rumah warga. Salah satu warga terdampak banjir, Kanilawati, mengatakan banjir membuat masyarakat kesulitan untuk beraktivitas. Untuk beraktivitas keluar rumah, warga terpaksa harus menggunakan sampan karena tidak dapat ditempuh dengan kendaraan. Mungkin apa Bu yang terganggu dengan aktivitas banjirnya Bu? Banyak lah dek, jualannya macet. Tidak bisa jualan gitu berarti Bu ya? Bisa lah, tapi berkurang pendapatnya. Orang tidak bisa ke sini Bu ya? Iya, yang apa, yang itu baik. Sudah berapa lama nih Bu? Sudah kena terendam banjir nih? Baru 5 hari lah. Karnilawati berharap pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, warga korban banjir di Kota Sungai Penuh saat ini memilih bertahan di tenda darurat yang mereka dirikan sendiri. Mereka menolak pindah ke pengungsian karena menjaga harta benda di rumah meski kebutuhan mereka ataupun kebutuhan logistik telah menipis. Seperti inilah kondisi tenda darurat yang dijadikan tempat pengungsian warga di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh.
Warga menolak mengungsi di tempat yang jauh karena menjaga harta benda mereka yang masih tersisa di rumah. Dengan fasilitas seadanya, warga bertahan hidup di tengah banjir. Tak sedikit perempuan dan anak-anak yang mengungsi di tenda darurat yang mereka dirikan meski tidak memiliki perlengkapan yang layak untuk beristirahat. Kita masih bertahan sini karena kita mengingat harta benda kita. Keluarga-keluarga masih tinggal di tempat pengungsian yang lebih tinggi. Itu semua harta benda di rumahnya terendam? Oh, terendam semua. Harta benda di rumah terendam semuanya tuh. Masih banyak hal yang dibutuhkan para korban banjir untuk beristirahat, obat-obatan, hingga kebutuhan untuk memasak. Rumah warga sudah terendam kena banjir. Jadi yang sangat kita butuhkan bantuan seperti apa, Pak? Sembako kan, sembako seperti tenda untuk tempat berteduh yang jelas. Nah, rumah itu nggak bisa dihuni lagi. Hingga kini Pemkot Sungai Penuh mencatat 6.262 rumah warga masih terendam banjir dan 24.305 jiwa atau 7.902 kepala keluarga yang terdampak banjir. Ketinggian air yang melanda 32 desa di 6 kecamatan masih bervariasi, yakni 1 hingga 2 meter lebih. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Banjir luapan Sungai Batang Merau, Kota Sungai Penuh kian meluas hingga merendam ribuan rumah warga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga berinisiatif mendirikan dapur umum. Wilayah terdampak banjir di Kota Sungai Penuh semakin meluas. Tak hanya merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan sejumlah akses jalan protokol tidak dapat dilewati karena tergenang banjir. Banjir juga merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Banjir terparah terjadi di 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung dengan ketinggian mencapai 2 meter lebih. Untuk memenuhi kebutuhan makan bagi korban banjir di lokasi pengungsian, warga berinisiatif mendirikan dapur umum yang dikoordinir oleh Karang Taruna dan relawan. Warga secara bergotong royong membantu menyiapkan makanan dan dibagikan kepada warga di pengungsian. Sebelumnya, pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemprov Jambi telah memberikan bantuan. Namun banyaknya warga yang mengungsi dan masih tingginya intensitas hujan membuat warga membutuhkan banyak bahan makanan. Tapi yang paling mendesak adalah kami kewalahan di segi makan. Sudah 680 pengungsi yang harus diberi. Kalau untuk dampaknya tadi ada juga dapur umum, itu dari inisiatif dari pengungsi atau seperti apa? Dapur umum atau dapur mandiri kami menyebutnya adalah swadaya dari masyarakat yang berinisiatif, masyarakat sekitar Dusun Air Bungkal yang berinisiatif untuk mendirikan dapur yang kemudian juga dibantu oleh para pengungsi. Warga berharap pemerintah segera menambah penyaluran sembako, kebutuhan bayi, selimut, air bersih, dan obat-obatan. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, dengan menggunakan speedboat, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah sekaligus Kalaksa BPBD Provinsi Jambi menelusuri desa yang terdampak banjir. Dan dalam kunjungannya, PJ Bupati memberikan bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, dan juga makanan ringan untuk anak-anak. Dalam upaya penanggulangan korban bencana banjir, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama rombongan menelusuri Desa Rondang, Kecamatan Kumpe. Orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimbai itu melihat langsung kondisi warga yang terdampak banjir yang masih bertahan di rumah. Pada kunjungannya, Bahyuni Deliansyah memberikan bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, dan biskuit untuk anak-anak. Bantuan itu merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah agar dapat mengurangi beban warga yang terdampak banjir. Bahyuni Deliansyah berpesan kepada jajaran camat, kepala desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas untuk selalu bersiaga dalam mengantisipasi korban jiwa. Situasinya kira-kira tidak memungkinkan, ya harus kita evakuasi. Dan sudah ada tempat satu evakuasi di sekolah tadi, di madrasah. Ketika memang nanti itu tidak mencukupi, ya kita akan turunkan kapal untuk bawa masyarakat sini ke tempat yang lebih baik. Ya. Untuk hari ini berapa sembako yang kita serahkan? 24 sembako, makanan, siap saji untuk anak-anak, untuk ibu. Di tengah genangan banjir, masyarakat sangat antusias menyambut kehadiran Bahyuni Deliansyah bersama jajaran. Para korban banjir mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan pemerintah daerah. Jadi kami masyarakat semuanya antusias
terhadap Bapak Bupati yang hadir peduli terhadap masyarakat Rondang ini. Karena masyarakat Rondang ini dalam keadaan banjir. Bahyuni Deliansyah berkomitmen untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir luapan air Sungai Batanghari. Bahyuni Deliansyah minta jajaran desa dan kelurahan agar dapat melaporkan kejadian bencana hidrometeorologi kepada BPBD maupun Dinas Sosial, agar dapat diberikan penanggulangan dan bantuan sosial. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pemerintah Kabupaten Kerinci, saudara, saat ini telah membentuk tim Satgas Tanggap Bencana. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menginstruksikan percepatan penanganan dan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Jambi. Meluasnya banjir harus disikapi serius oleh seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2024 di sejumlah daerah menjadi banjir terbesar yang terjadi dalam 10 tahun terakhir di Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris menginstruksikan percepatan penanganan dan penanggulangan bencana hidrometeorologi di awal tahun 2024 setelah meluasnya bencana banjir di Provinsi Jambi. Hal itu diutarakan Gubernur Al-Haris saat meninjau banjir di Kabupaten Tebo setelah pada hari sebelumnya meninjau banjir di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meluasnya banjir harus disikapi serius oleh seluruh elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah. Al-Haris meminta Satuan Tugas Hidrometeorologi tingkat provinsi hingga kabupaten kota dapat membangun kerjasama yang baik untuk menciptakan alur penanganan bencana yang optimal. Ada 4 poin yang harus dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana. Pertama, dilakukan dengan memastikan masyarakat dapat dievakuasi ke tempat yang aman, menjamin pasokan pangan, penanganan kesehatan yang dibutuhkan, dan mengupayakan pemulihan pasca bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Itu saya minta ketua tim Satgas, Pak Danrem, Pak Kapolda, Jati, daerah, Bupati, Wali Kota dan tim Kapolres dan juga BPD. Pertama, pastikan warga semua terevakuasi ke penampungan atau posko-posko. Ya. Yang kedua, pastikan warga kesehatannya baik, maka tim medis siagakan. Yang ketiga, pastikan mereka menerima pangan dengan baik. Ada pangan. Pada peninjauan banjir di Kabupaten Tebo, Al-Haris turun langsung untuk mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Untuk penanganan banjir, saudara, pemerintah Provinsi Jambi saat ini telah menyalurkan bantuan logistik untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan terhadap ribuan warga yang terdampak banjir di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Bantuan yang diberikan ini berupa beras, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, dan juga kebutuhan untuk bayi. Banjir yang melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan banjir terparah sejak 10 tahun terakhir. Memasuki hari ke-15, banjir yang melanda Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci belum surut. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban banjir, Gubernur Al-Haris meninjau langsung lokasi banjir yang mengenangi pemukiman warga. Gubernur Al-Haris mengatakan, kebutuhan dasar berupa makanan bagi masyarakat harus terpenuhi. Kecukupan kandungan gizi juga perlu mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan karena korban banjir sangat rentan terhadap penyakit. Yang pertama adalah memastikan bahwa warga semuanya sudah terevakuasi. Ini pertama. Ya. Yang kedua, kami pastikan bahwa kesehatannya diperhatikan, kesehatannya dan pangannya. Ya, mereka juga butuh makan. Mungkin banyak sekali saya lihat tadi pos-pos pengungsian. Nah, ini semua perlu diberi pengungsi. Selain memberikan bantuan makanan, pemerintah Provinsi Jambi juga menganggarkan untuk menormalisasi bantaran sungai dan membangun tembok penahan
agar saat musim penghujan, warga yang berada di bantaran sungai tidak terdampak banjir. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Kerinci semakin meluas. Pemerintah Kabupaten Kerinci membentuk Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Bencana Longsor. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga terus meningkat. Ribuan pemukiman warga di 9 kecamatan dalam Kabupaten Kerinci masih terendam. Tingginya intensitas hujan membuat air sungai Batang Marau terus meluap dan melimpah hingga ke rumah warga. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kerinci per tanggal 3 Januari tahun 2024, terdapat 75 desa, 13.626 jiwa, dan 5.219 kakak yang terdampak banjir dan tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor, pemerintah Kabupaten Kerinci telah membentuk Satuan Tugas dan Satgas Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Kerinci yang dikomandai oleh Komandan Kodim 0417 Kerinci, Letko Infantri Andi Irawan. Kita sudah secara resmi terbentuk organisasi Satgas Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Kerinci. Dan hari ini pula kita sudah membahas secara umum langkah-langkah yang perlu kita lakukan terhadap masyarakat, mulai dari pendataan masyarakat, pendataan fasilitas, semuanya kita data, termasuk juga pendistribusian bantuan. Harapan kita semua wilayah yang terkena dampak banjir ataupun longsor terdata dan terdistribusi bantuannya. Kita melibatkan semua unsur, stakeholder, seluruh instansi untuk bekerjasama dalam rangka penanggulangan bencana ini. Satgas ini akan dilibatkan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, dan pendistribusian bantuan kepada warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah memberlakukan siaga bencana hidrometeorologi hingga tanggal 29 Februari 2024 mendatang. Perpanjangan status ini, saudara, diharapkan dapat menanggulangi potensi terjadinya bencana alam. Meningkatnya debit air Sungai Batanghari dan sebagian desa tengah dilanda banjir membuat Pemkab Muaro Jambi menetapkan perpanjangan status siaga bencana hidrometeorologi hingga akhir Februari 2024. Semula status bencana hidrometeorologi berakhir pada 31 Desember 2023, pemberlakuan perpanjangan status siaga bencana hidrometeorologi membuat tim reaksi cepat atau TRC masih disiagakan. Selain personel, peralatan seperti perahu juga disiagakan untuk penanggulangan bencana alam. PJ Bupati Bahyuni Dilansyah mengatakan, dalam pelaksanaan di lapangan TRC Muaro Jambi akan dibantu tim Provinsi Jambi, agar pertolongan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan cepat dan tanggap. Surat edaran sudah, ketika nanti eskalasi meningkat dari kesiapsiagaan, kita akan buat surat keputusan tanggap darurat sehingga nanti BTT bisa keluar untuk mengantisipasi kebutuhan primer masyarakat. Bahyuni Dilansyah memastikan kesiapan bantuan logistik baik berupa kelengkapan maupun makanan bagi para korban yang terdampak bencana hidrometeorologi pada awal tahun 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Batanghari kembali terima pendistribusian 911 kotak surat suara. Informasi selengkapnya, saudara, kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Kabupaten Batanghari kembali menerima pendistribusian surat suara tahap kedua untuk pemilihan legislatif DPRD Provinsi Jambi maupun Kabupaten dengan total sebanyak 911 kotak surat suara. Ketua KPU Kabupaten Batanghari Ahmad Halim mengatakan pendistribusian surat suara DPRD Provinsi Jambi maupun Kabupaten Batanghari telah diterima minggu lalu. Saat ini seluruh surat suara itu disimpan di dalam gudang yang berada di kantor KPU.
Jumlah paket surat suara yang diterima mencapai 456 box, berisi surat suara DPRD Kabupaten dengan total 227.056 lembar surat suara, untuk disebarkan di 4 daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, khusus surat suara DPRD Provinsi Jambi mencapai 455 box dengan total 22.752 lembar. Nantinya proses sortir dan pelipatan surat suara akan segera dilakukan pihak penyelenggara dengan melibatkan masyarakat sekitar. Kita nanti akan melakukan persiapan sortir lipat. Ini akan kita proses nanti di minggu kedua ini akan kita proses sortir lipat untuk DPRD provinsi dan untuk kabupaten, sehingga nanti ada kekurangan atau kerusakan cepat kami melapor kepada pihak penyedia supaya nanti yang mungkin kondisi rusak atau kurang di dalam box bisa cepat dipenuhi oleh perusahaan. Upaya percepatan sortir ini perlu dilakukan guna mengetahui jumlah surat suara yang mengalami rusak atau tidak layak dipergunakan, dapat disampaikan ke pihak KPU Pusat untuk penggantian. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 15 Januari 2024 menjadi hari terakhir untuk mengurus pindah memilih. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus pindah memilih jika diperlukan saja. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengingatkan kepada pemilih pemilu 2024 agar mengurus pindah memilih paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Batas waktu pengurusan pindah memilih pada Senin 15 Januari 2024 mengingat hari pencoblosan pemilu pada 14 Februari 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan ada 9 kondisi bagi pemilih mengajukan pindah memilih dari lokasi tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. 9 kondisi itu yakni menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalankan rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial, panti rehabilitasi menjalani rehabilitasi narkoba. Dari 9 kondisi itu, 4 diantaranya boleh menjadi syarat untuk mengajukan pindah memilih pada 7 hari jelang pencoblosan yang jatuh pada 7 Februari 2024. Saat ini, jumlah pindah milih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sementara baru berjumlah 147 orang. Memasuki tahapannya, kita selalu intens melakukan ini, sehingga data per hari ini DPTB untuk Tanjung Jabung Timur itu pindah masuk sebanyak 147 pemilih dengan klasifikasi 75 laki-laki dan 72 perempuan. Pemilih dapat mengurus pindah memilih kepada panitia pemungutan suara tingkat kelurahan, desa, panitia pemilihan kecamatan, dan KPU kabupaten kota. Pengurusan dapat dilakukan di tempat asal maupun tujuan pindah memilih. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Sarolangun kembali melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten Sarolangun dan DPRD Provinsi Jambi. Pelipatan surat suara ini melibatkan 150 orang tenaga kerja. Kegiatan penyortiran dan pelipatan 214.191 lembar surat suara DPRD Kabupaten Sarolangun dan DPRD Provinsi Jambi diawasi Bawaslu dan petugas pengawas dari KPUD serta pihak kepolisian dan TNI. Seorang petugas sortir dan lipat surat suara Desi mengatakan dalam proses pelipatan kali ini yang cukup sulit, yakni di tahapan lipatan mencapai 4 kali lipat dengan surat suara yang agak tebal. Ketua KPUD Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, dalam proses sortir dan pelipatan surat suara tahap kedua ini, pihaknya sudah mewanti-wanti petugas yang terlibat untuk melakukan sortir terlebih dahulu. Kemudian baru dilakukan pelipatan, karena dalam tahapan sortir dan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu, ditemukan 4 orang tidak melakukan tahapan sortir dan hanya melakukan tahapan pelipatan. Yang ini. Apa sulitnya? Banyak lipatannya. Ini lebih tebal apa lebih tipis? Lebih tebal. Yang buat sulit itu apanya? Bagian akhir tuh agak keras. Nengok-nengok apa tuh sortirannya? Ada sekitar kalau nggak salah 4 orang sudah kita keluar dan tidak kita ajak lagi untuk gabung pelipatan yang kedua atau penyortiran yang kedua. 4 orang tersebut sudah kita keluarkan
dan kita gantikan dengan orang yang kita tambah termasuk 50 tadi. Kegiatan penyortiran diperlukan guna mengetahui adanya surat suara yang rusak maupun salah cetak serta degradasi warna agar segera bisa dilakukan penggantian dengan pengajuan ke KPU Pusat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Adat Melayu Jambi hari ini menggelar prosesi penganugerahan gelar adat Melayu Jambi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, terkait dengan darurat narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi saat ini telah mendeteksi peredaran narkoba jenis baru yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi. Hal ini dipastikan dari hasil pengungkapan di tahun 2023 yang lalu, yang mana telah ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorila atau tembakau yang dicampurkan dengan ganja sintetis. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mendeteksi adanya peredaran narkoba jenis baru yang telah masuk di Provinsi Jambi. Hal ini dipastikan dari hasil pengungkapan Polda Jambi di tahun 2023 menemukan adanya narkoba jenis tembakau gorila atau campuran tembakau dengan ganja sintetis. Tembakau gorila ini merupakan salah satu dari 93 narkoba jenis baru yang terdeteksi telah masuk di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, tren narkoba sudah mulai bergeser. Perlahan-lahan bermunculan jenis baru hasil sintetis atau dikenal sebagai New Psychoactive Substance atau NPS. Ancaman penyalahgunaan narkoba semakin meningkat tiap tahunnya. Ada jenis narkoba paling berbahaya dan sangat marak peredarannya. Jenis narkoba yang paling berbahaya itu adalah New Psychoactive Substance atau NPS. Dari hasil pengungkapan di tahun 2023, Polda Jambi menemukan adanya salah satu narkoba jenis baru tersebut. Ini merupakan peringatan bagi masyarakat Jambi. Pihak BNNP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak narkoba demi menjaga generasi bangsa. Untuk jumlah barang buktinya, ya, untuk sabu sekitar 12 kilo, kemudian untuk ganja sekitar 8,5 kilo, dan untuk ekstasi ada kurang lebih 5.000 butir ekstasi. Nah, untuk jenis NPS, ya, kita memang belum mendapat barang bukti terkait dengan NPS, namun Polda Jambi pernah mengungkap, yaitu jenis tembakau gorila. Sementara itu, tren narkoba di Jambi secara umum mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2023, ditemukan adanya 38 kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. 54 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika diringkus polisi. Puluhan tersangka ini hasil dari seluruh pengungkapan kasus sepanjang tahun 2023. Polres Muaro Jambi mengungkap 41 kasus peredaran narkoba sepanjang tahun 2023. Sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu 773,46 gram dan barang haram jenis ganja seberat 639,14 gram serta pil ekstasi 150 butir berhasil disita. Dari 54 orang tersangka yang diamankan di sejumlah lokasi, puluhan tersangka tersebut tidak hanya laki-laki, namun juga ada 3 orang perempuan. Sementara itu, untuk nilai barang bukti yang disita dari perkara narkoba senilai Rp1.6.380.500. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, dari pengungkapan kasus narkotika sepanjang tahun 2023, apabila dikonversi, Polres berhasil menyelamatkan 3.542 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Hampir setiap 9 hari sekali berhasil diungkap kasus narkotika sepanjang tahun 2023 oleh Polres Muaro Jambi. Dari pengungkapan 41 kasus ini telah ditangkap dan diproses hukum sebanyak 54 orang, terdiri 51 laki-laki dan 3 orang perempuan.
Dari 54 tersangka yang ditangkap, terdapat residivis dengan kasus yang sama. Berbagai cara atau modus yang dilakukan oleh para pelaku dalam peredaran barang haram tersebut, mulai dari transaksi secara tatap muka hingga perantara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi hari ini menggelar prosesi penganugerahan gelar adat Melayu kepada tokoh nasional di Balai Rongsari LAM Provinsi Jambi. Ketua Umum LAM Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pemberian gelar adat dan Karangsetio sebagai wujud kepedulian dan perhatian LAM Provinsi Jambi kepada putra terbaik yang telah berkiprah di kancah nasional maupun yang mengabdi di Provinsi Jambi. Penghargaan diberikan karena yang bersangkutan telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan di negeri sepucuk Jambi 9 lurah. Penganugerahan gelar adat terbagi dua, yakni kategori utama dan kategori madya. Untuk penerima gelar adat Melayu kategori utama diberikan kepada Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Aprian Syahnur dengan gelar Bandar Mudo Pengimbang Rajo. Anggota DPR RI Sultan Adil Hendra dengan gelar Bandar Mulyo Utamo, anggota DPR RI Abakri dengan gelar Bandar Suku Negeri, anggota DPR RI M. Syukur dengan gelar Depati Satrio Budaya Negeri, Letjen TNI Hilman Hadi dengan gelar Hulu Balang Jayo Dilago, Letjen TNI Purnawirawan Sudirman dengan gelar Hulu Balang Setio Alam. Penganugerahan gelar adat kategori madya diberikan kepada Laksamana Muda TNI Nazali Limpo dengan gelar Depati Panglimo Cendikio Nogoro, Irjen Pol Rusdi Hartono dengan gelar Dubalang Sakti Utomo, Irjen Pol Armet Wijaya dengan gelar Dubalang Setio Rajo, Majen TNI Muhammad Zamroni dengan gelar Hulu Balang Pati Negeri, Majen TNI Supriyono dengan gelar Hulu Balang Suku Negeri, dan Majen TNI Muhammad Zulkifli dengan gelar Hulu Balang Batuah Negeri. Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dikukuhkan sebagai anggota pembina adat Melayu Jambi karena merupakan putra kelahiran Jambi. Gelar adat dan Karangsetio yang diberikan kepada para tokoh nasional ini sebagai wujud bukti kepedulian dan perhatian dari Lembaga Adat Provinsi Jambi kepada putra dan tokoh yang telah berkiprah di kancah nasional ataupun yang pernah mengabdi di Provinsi Jambi, di mana para tokoh ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di sepucuk Jambi 9 lurah. Yang kita cinta ini hari ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi serta anggaran dasar dan rumah tangga Lembaga Adat Melayu Jambi. Selain itu, LAM Provinsi Jambi juga memberikan gelar kepada gubernur dan bupati atau wali kota seprovinsi Jambi, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta majelis dan semua anggota LAM Provinsi Jambi. Yadi Santoso, Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana menerima penghargaan Karangsetio tahun 2024 dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Gelar adat ini diberikan kepada tokoh Jambi yang telah berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Jambi. Anggota DPD RI Dapil Jambi periode 2019-2024 Elviana menerima penghargaan Karangsetio tahun 2024 dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Penghargaan yang diberikan kepada sejumlah tokoh Jambi itu digelar di Balai Rongsari LAM Provinsi Jambi Kamis pagi. Elviana mengucapkan terima kasih kepada pengurus LAM Provinsi Jambi yang telah memilih dirinya sebagai salah satu tokoh Jambi yang menerima penghargaan. Penganugerahan dari LAM Provinsi Jambi ini menjadi motivasi bagi dirinya untuk mengembangkan dan mengenalkan adat di tengah-tengah masyarakat. Dipilih oleh Lembaga Adat Melayu Jambi untuk mendapatkan anugerah gelar adat Karangsetio karena dalam kriteria penilaian anggota DPD RI terlama non-stop di Senayan, dan bagi saya tentu saja hal ini memberikan pengakuan dari masyarakat Jambi. Dengan dianugerahkan gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi ini memberikan tanggung jawab baru kepada saya untuk di lapangan ikut menjaga tata krama adat dan mensosialisasikan di lapangan tentang adat Melayu Jambi, sehingga Jambi semakin kokoh karena kalau adatnya bagus tentu saja perilaku masyarakatnya bagus, dan ini akan mempercepat perkembangan kemajuan negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah.
Gubernur Al-Hari sekaligus pembina LAM Provinsi Jambi mengatakan, gelar adat ini diberikan kepada tokoh Jambi yang telah berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Jambi. Penganugerahan gelar adat merupakan tonggak spiritual bagi masyarakat adat Jambi yang menjunjung tinggi pemimpin negeri dan pemerintahan yang tangguh dan peduli terhadap pembangunan. Pada hari itu, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi resmi memberikan gelar adat kepada datuk-datuk, datin-datin yang dianggap telah memberikan kontribusi mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional, terus membangun untuk Jambi dan untuk negara ini. Untuk mengembangkan budaya dan adat istiadat di Provinsi Jambi, pengurus LAM Provinsi Jambi telah menyusun buku Daras Putih sebagai bahan ajar muatan lokal. Yazid Santoso, Rahmat Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi saat ini telah menyiapkan sejumlah agenda dalam menyambut hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi. Karena tak hanya lomba tradisional saja yang disiapkan, tapi juga akan menggelar malam hiburan rakyat. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan sejumlah agenda yang dapat dinikmati masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, peringatan HUT ke-67 Provinsi Jambi ditandai dengan pelaksanaan upacara bendera pada 6 Januari, kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa DPRD. Kemeriahan HUT ke-67 Provinsi Jambi akan dilanjutkan dengan hiburan rakyat pada 6 Januari malam yang diselenggarakan di lapangan utama kantor Gubernur Jambi. Puncak HUT ke-67 Provinsi Jambi akan berlangsung pada 13 Januari 2024 dengan penyelenggaraan berbagai lomba tradisional di lapangan utama kantor Gubernur Jambi, termasuk berbagai perlombaan lainnya yang diselenggarakan di tempat terpisah. Puncak HUT ke-67 Provinsi Jambi ditutup dengan hiburan rakyat pada 13 Januari malam dengan menghadirkan artis ibu kota. Selain berbagai agenda itu, masyarakat juga dapat menikmati rangkaian HUT ke-67 Provinsi Jambi dengan berbagai sajian pameran UMKM maupun bazar yang dibuka di sekitar kantor Gubernur Jambi. Akan ada upacara tanggal 6 pagi, upacara HUT 67 tahun Provinsi Jambi, kemudian nanti dirangkai dengan sidang istimewa, sidang paripurna istimewa DPR Provinsi Jambi, itu nanti dalam rangkaian HUT ke-67. Kemudian ada beberapa lomba-lomba, nanti ada 2 agenda puncak di tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu nanti ada 6 malam, itu nanti ada hiburan rakyat juga. Dan juga tanggal 13 malam, itu nanti kita ada mengundang artis dari ibu kota ya. Untuk yang tanggal 6 malam nanti 2 anggrek, dan di tanggal 13 itu NG yang akan menghibur masyarakat Provinsi Jambi dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-67. Penyelenggaraan berbagai agenda yang disiapkan Pemprov Jambi dalam rangka menyambut HUT ke-67 Provinsi Jambi diharapkan dapat memberikan hiburan bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar kejuaraan tenis meja. Selain untuk mempererat tali silaturahmi antar pemain, kejuaraan tenis meja ini juga untuk menyalurkan hobi dan bakat dari para pemain. Memeriahkan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi, Pemprov Jambi menggandeng Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia menggelar kejuaraan tenis meja. Kejuaraan itu yang digelar selama 3 hari itu digelar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Ketua Pelaksana Kejuaraan Tenis Meja Agus Sulaiman mengatakan, selain untuk mempererat tali silaturahmi antar pemain, kejuaraan tenis meja ini juga untuk menyalurkan hobi dan bakat pemain. Kejuaraan yang diikuti 65 pemain ini terbagi dalam 3 kelas pertandingan, di antaranya kelas antar organisasi perangkat daerah atau OPD, kelas penghobi tenis meja, dan kelas eksekutif yakni pejabat di eselon 2. Sementara untuk kategori yang dipertandingkan dalam kejuaraan tenis meja itu hanya kategori ganda putra. Ada 3 kelas. 3 kelas itu tadi eksekutif, OPD, dan ganda penghobi. Mungkin yang diharapkan dengan adanya turnamen ini seperti apa, Bang? Kami mengharapkan ke depannya supaya ini cabang tenis meja bisa memasyarakat
di lingkup Provinsi Jambi, baik itu OPD, masyarakat umum, dan bisa berlanjut ke Kopri tingkat nasional. Satu cabang tenis meja ini. Kejuaraan tenis meja ini dibuka langsung oleh pelaksana tugas Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johansyah. Melalui kejuaraan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan tenis kepada seluruh kalangan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.